Prof, ini udah terlihat belum ya PPT yang saya tampilkan? Ya, ini paham kan? Masih ingat kan minggu lalu paham semua? Apa maksud gambar ini? Paham. Saya tunggu 3 detik aja. Belum atau paham? Kalau paham ya udah lanjut. Slide kedua. Nah, ini sudah karena antum belum fotokopi, saya tidak bisa nagih nih. Jadi bisa harus fotokopi. Paham dah apa itu mahiyal balaghah? Yang tadi al balaghah, mahiyya al fasahah dan ini kembali mundur satu langkah, mundur. Bentar Ustaz, sebentar. Maaf. Udah? Ya. Bentar Ustaz, sebentar lagi. Ini ya Ustaz. Ya. Nah, ya. Saya minta satu orang aja deh. Kalau ini. Lutfiah. Iya, insyaallah. Coba baca Al-Balaghah, Lutfiah. Al-balaghah hiya ta'diyatul ma'nal jalili wadihan bi'ibarati sahihatin fasihatin laha atharu khilabu fi nafsi ma'a mula'amati kulli kalamin lil mautini alladhi yuqalu fihi wal ashkhasu alladhina yukhatabun. Bagus. Lalu Azra, tolong terjemahkan Azra. Makna balaghah adalah menyajikan makna yang agung secara jelas dengan ungkapan yang betul dan fasih, dan dalam kalimat tersebut harus ada bekas yang mencekam dalam jiwa, tapi harus sesuai dengan tepat kepada yang diajak bicara. Iya, bentar. Al-Fasahah juga sudah dulu. Coba Jovanka. Baca Iqra'i. Jovanka. Sabitah Zikra. Al-fasahah ya al-kalamul fasih wadihul makna sahlul lafzi jayyida sabki jariyatan al-qiyasis sorfi bayinatan fi maknaha mafhumatan ajbatan salisatan. Ya, coba terjemahkan Jovanka. Bisa? Argia, Farisi. Arya? Siapa bisa? Ustazah. Oh ya, cepat baca. Nggak bisa. Muhammad Irfan. Mayal Fasahah. Fasahah itu adalah kalimat yang fasih, maknanya jelas, Ya. lafaznya mudah, tempatnya harus sesuai dengan alat ucapnya. Tertarik? Mengucapkannya ya harus sesuai Ya, dengan sesuai dengan orang. terus harus tunduk
dengan kaidah-kaidah. Maknanya jelas, Hah? dipahami, Tunduk dengan indah. kaidah apa? Tunduk dengan kaidah apa? Atas kaidah sarfi. Sarfi itu kawaid. Ya. Terus Maksud- apa lagi? Udah? maknanya jelas, Hmm. dapat dipahami, Hmm. bahasanya indah dan mengalir. Oke. Maryam, apa yang dimaksud dengan aqsamu tasbih? Naam Ustazah, Ya. aqsamut tashbih. Yang di mana Ustazah Afwan? Ya, Ibu tanya itu. Aqsamu tasbih yang kita Oh, pelajari minggu lalu itu naam maksudnya Ustazah. apa? Macam-macam tashbih Ustazah. Apa? Bentuk-bentuk. Ya, apa saja macamnya? Ada tashbih al-mursal al-mufassal, tasbih mursal mujmal, tasbih makkit al-mufassal, sama tasbih al-balik. Oke. Sabrina, kalau saya sebutkan anta kal asad, itu tasbih apa? Guntur? Tidak ada. Taufik Syuhada? Kalau saya sebutkan anta kal asad, tasbih apa? Tasbih mu'akkad. Anta kal asad, tasbih apa? Ulang sekali lagi. Mujmal Ustazah. Anta kal asadi. Mu'akkad Ustazah. Devina, apa? Anta kal asad? Tashbih mursal mujmal Ustaz. Mursal mujmal. Ya, siapa tadi itu? Mursal mujmal. Kenapa mursal? Kenapa mursal? Siapa saya tanya tadi barusan? Yang barusan yang jawab. Kenapa mursal? Mursal mujmal sudah betul. Sekarang saya ingin tagih alasannya. Kenapa mursal? Fatur. Kenapa mursal, Fatur? Karena ada tashbih Ustazah. Ya, sebutkan namanya. Siapa itu? Ini kan saya udah mulai Devina. mengevaluasi. Devina. Kenapa mujmal? Devina. Bentar. Karena gak ada wajhu syibih. Wajhu Ada. tashbih. Iya, baik. Fatur. Anta asadun. Apa itu? Tasbih apa? Anta asad. Tasbih balik. Tasbih balik. Kenapa? Alasannya? Tidak disebut ada dan syibhu. Ya, ya. Jadi selanjutnya yang tidak bisa menjawab tadi, tolong minggu depan ini bisa menjawabnya. Yang sudah bisa harus lebih cepat, jangan ragu-ragu dan jangan melihat catatan lagi. Ya. Sekarang Bu, lanjutkan PPT-nya. Ya, ini yang kita bahas minggu lalu. Lanjut. Ya, sudah dibahas. Paham? Kalau tidak paham langsung teriak sana. Bu, saya belum paham ini gitu. Jadi jelaskan ininya. Jangan, saya belum puas Bu semuanya. Saya nggak mau itu. Nah, ini cara menguraikannya. Nanti dalam ujian tidak perlu kotak-kotak. Nah, sudah paham ya? Kalau belum paham, tanya sama teman dulu, baru tanya ke saya lagi. Ini alasannya, mencari alasannya kenapa dinamakan ini. Ya. Lanjut. Oh, nah, dah. Sampai yang tadi itu ada pertanyaan? Saya senang kalau ada pertanyaan. Yang bertanya bukanlah orang bodoh, tapi adalah orang kritis. Tidak ada. Ya. Jadi kita sudah belajar tadi tentang aqsamut tasbih, arkanut tasbih dan aqsamut tasbih ya minggu kemarin ya. Sekarang kita akan mengkaji anwa'ut tasbih. Anwa'ut tasbih adalah tasbih sharih, tasbih tamsil, tasbih dimni. Simak baik-baik, besok tidak bisa jawab lagi. Tasbih sharih itu yang kita pelajari tadi.
Ya, ya, sharih itu artinya sederhana, bisa jelas. Ini keterangannya kan sudah ya. Apa itu tasbih sharih? Menjelaskan bayanun anna syai'an au asya'an syarakat fis sifatin. Itu udah paham ya? Bahwa sesuatu atau beberapa hal itu bersyarikat atau sama-sama mempunyai satu sifat au aksar atau lebih dari satu sifat biadatin tasbih dengan menggunakan adat tasbih. Apa adat tasbih itu? Kal kaf wa nahuha, seperti kaf dan lain-lain sebagainya. Apa lain-lain sebagainya itu? Shibhu, nahu, ka'anna, misru, dan lain-lain sudah dicatat minggu lalu. Wa yajri fil kalimah, dan terjadinya pada kata. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Idza kana wajhu syabihi suratun muntaza'atun min bentar. Ini kok lain catatannya. Tasbih tamsil bedanya dia terjadi pada jumlah. Idza kana wajhu syabihi suratun muntaza'atun min muta'addidatin. Ini dari PPT saya ya? Betul, Ustazah, yang dikasih sama PJ. Kok lain dari anak yang tadi pagi? Tasbih sekarang kita akan belajar. Jadi udah ya, kelar ya, clear ya, clear ya apa yang dikatakan arkanut tasbih dan aqsamun tasbih. Itu pelajaran kita adalah pada tasbih sharih. Sekarang kita masuk kepada tasbih tamsil. Namun sebelumnya kita akan berlatih dulu contoh-contoh dari tasbih sharih sebelum pindah ke tasbih tamsil. Enter. Nah, ini belum tamsil ya, ini masih yang tadi. Jangan cepat-cepat. Nah, ini yang tadi ya. Coba perhatikan, ini masuk kepada puisi. Perhatikan sungguh-sungguh, jangan ada yang ngelamun, jangan ada yang pikirannya ini. Balaghah ini adalah sulit. Wamal mautu illa sariqun. Dakka syakhsuhu. Yasulu bila kaffin. Wa yas'a bila rijlin. Ini pentasbihkan tentang kematian. Kematian itu laksana pencuri yang halus tubuhnya. Mana tidak saya terjemahkan, ilahnya tidak terjemahkan, karena dalam kawaid ada aturan, ada petunjuk. Kalau ada ilah dipositifkan saja. Kalau arti harfiahnya, tidaklah kematian itu kecuali pencuri yang halus tubuhnya. Jadi berbalik terjemahnya. Hilangkan hilangkan ilah, jadi jelas. Kematian itu bagaikan pencuri yang halus jasadnya. Paham ya? Yasulu bila kafin, dia mencabut tanpa tangan dan berjalan tanpa kaki. Mengapa pencuri dikatakan berjalan tanpa tangan dan berjalan tanpa kaki, mengambil tanpa tangan? Ya, antum sudah tahu. Kalau maling masuk ke rumah kan masih akan tidak kedengaran dia ngambil. Langkahnya juga nggak kedengaran. Nah begitu pula lah maut itu. Bagaikan pencuri. Tidak tahu kapan datangnya. Pagi, sore, apa siang, apa malam. Ya. Nah itu tafsirannya. Tapi sekarang kita belajar ya. Ya. Bentar, mana saya mau nanya siapa tadi? Loh, kok hilang lagi? Nah, Ya, Ustazah.
Ada. Paham ya artinya? Arti dulu. Arti. Ya, sudah tahu artinya tadi? Sekarang kita beranjak ke balagahnya. Jawab pertanyaan saya. Apa yang diserupakan di sini? Al-mautu. Mautu. Al-maut. Dengan apa? Oke. Dengan apa Maut. al-maut? Iya, betul. Dengan apa al-maut diserupakan? Sarif. Dengan sarik, dengan pencuri. Jadi ini kan kata. Kata ya, bukan jumlah. Maut kata. Sarik kata. Kata itu syaratnya kalimat. Jangan terbalik ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan jumlah. Beda. Nah, karena dia kata, maka ini namanya tasbih sarih. Termasuk yang kemarin. Bisa ditunjuk langsung katanya. Mana musyabah dan mana musyabah bihnya. Mana wajhu syibihnya? Wajhu syibihnya. Maut itu halus tubuhnya. Karena tidak tahu kapan datangnya. Pencuri juga halus tubuhnya. Jadi, wajhu syibihnya adalah dakka syaksuhu. Kalau antum bertanya, boleh nggak Bu wajhu syibihnya? Tidak sifat, jumlah bukan kata. Boleh. Jadi di sini jumlah fi'il dan fa'il dakka syaksuhu itu adalah wajhu syibhi. Kalau kemarin kan kata saja ya, bisamaha. Ya, kata ini boleh. Jadi antum jangan bingung. Ini ada tasbihnya, enggak ada, cuma tersirat dari menghilangkan kata ma dan ila. Jadi ini tasbih apa namanya? Muakkad, mufassal. Ini udah agak sulit nih. Kalau kemarin contohnya kata-kata, sekarang wajhu syibhinya boleh jumlah. Sampai sini paham? Nah, sekarang masuk ke latihan. Enter. Belum masuk ke tamsil, belum. Ini contohnya. Terus, terus, satu, dua, tiga. Kok hilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 contoh ini. Nah, sebelum saya menjelaskan, antum bisa catat mufradat mana yang antum belum tahu. Catat, nanti saya tanya sebentar lagi. Saya kasih waktu 10 detik. Tulis ke buku catatannya, kata-kata mana yang antum belum tahu. Detik ya. Catat. Dah? Siapa? Satu untuk semua ya, jawabannya satu untuk semua. Jadi jangan nanti nanya lagi, nanya lagi. Siapa dulu? Mana? Dan nomor berapa? Yang terakhir Ustazah. Siapa nih? Devina ya. Yang terakhir itu apanya? Kata-kata saya minta memperadatnya. Yang lahiban sama sifaan. Lahiban sama Sifaan. sifaan. Oh ya. Nah, kalau lahiban itu Abu Lahab, tahu enggak Abu Lahab? Apa arti Abu Lahab? Gelar. Ada yang bawa api ya, api, lahap. Jadi Kayu api. bakar. Kayu bakar ya, kayu bakar, api. Sifat ini mungkin saya yang minta maaf dulu ya. Tulisannya bukan nosot, tapi shin. Syifa. Syifa apa? Maaf saya. Masa Safa enggak tahu betul-betul sofaan. Safa. Kalau Safi apa artinya Safi? Penyembuh. Murni. Bukan itu. Iya, ya betul, murni bersih. Kalau syifa baru ini. Baru obat. Itu dari ini. Apa lagi? Yang nomor 2 Ustazah. Nomor 2. Antara Apanya?
Kalitsu. Ya, itu membaca ininya ya kalaiti kan huruf jar kok su kalaiti Oh, huruf jar. Anta kalaiti. Nah, laisun apa artinya? Siapa yang nggak tahu? Sebutkan namanya. Yang menjawab juga. Maryam yang nanya Ustazah. Maryam yang nanya, yang menjawab tahu enggak yang lain laisun apa artinya? Singa. Muhammad Irfan ya, singa. Singa. Udah tahu ya singa. Nanti saya bahas lagi. Udah terjawab ya. Apalagi mufradatnya yang tidak tahu? Nomor Nasi musobahi, Ustazah. Nasi musobahi. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan namanya. Angin bukan Ustazah? Nabila ya. Nabilatul Laila. Ya, angin. Angin apa? Angin pagi. Angin pagi. Kenapa angin pagi? Rasanya angin pagi dengan angin siang apa bedanya? Angin pagi itu biasanya sepoi-sepoi. Ya, nyaman. Ya. Baik. Apa lagi? yang keempat Ustazah. 1, 2, 3, 4. 4. Siapa yang nanya? Felisa. Pak Elisa. Yang mana? Yang alawan. Oh Oluan. ya. Nguluan. Nguluan. Kalau saya baca alin tahu? Tinggi. Tinggi. Siapa yang jawab? Taufik. Alin. Jadi uluan. Ala ya'lu. Jadi tinggi. Oke, catat itu. Masih ada? Yang Ayo. ke Mas. Ya? Ayo. Yang ke-8 Ustazah. 1, Yang 2, 3, 4, 5, 6, Anas 7. ke Asnan al-Mashti apa al-Musti. Ada. Ya. Asnan tahu asnan. Sinun tahu sinun. Gigi. Gigi. Nah, ya asnan jamaknya. Mustun, masyita artinya apa masyita? Sisir. Sisir bukan Ustazah? Sisir, ya sisir. Asnan, gigi, mustun, sisir. Ya, dicatat itu. Yang apa lagi? Habis? Al-istiwanya apa Ustazah? Istiwa. Kalau sawah pun? Sawa. Rata. Ya. Oh, nah. Rata. Terus? Ada lagi? Warakatu. Kiswatun Ustazah. Warakah, yang mana warakah nih? Ketiga. Bukan kalau warakah ini wow itu enggak masuk kata benda ya. Wow itu wow dan riqqah itu tulisannya. Riqqah. Ya. Wah, riqqah. Jadi wow itu bukan wow kata bendanya. Wow arti dan. Riqqah. Kalau riqqah enggak tahu, kalau saya baca raqiq tahu raqiqun. Tipis. Tipis. Halus ya, tipis. Udah semua ya. Sekarang mainkan imajinasi antum. Anta kasyamsi fid diai. Nah, udah bahas ini. Kau bagaikan matahari di dalam memberikan sinar. Jadi ada dua hal yang bersarikat, yang mempunyai kemirikan. Engkau dan matahari. Dalam hal apa? Memberikan sinar. Tapi tentu caranya berbeda. Kau memberikan sinar dengan cara memberikan pencerahan, penyuluhan, bantuan menjelaskan kepada teman. Itu seperti mencerahkan. Syamsi ya, menerangi. Jadi ini udah kita bahas pada tasbih yang lalu. Ini Fatur, lengkap enggak keempat-empatnya? Kenapa, Bu? Lengkap enggak arkannya keempat-empatnya? Lengkap, Bu. Lengkap. Jadi namanya itu kan, itu adalah apa rumusnya? Mursal, Mufassal. mufassal. Nanti mungkin dalam ujian saya buang salah satu. Nah, jangan textbook ya. Kalau textbook di luar teks antum enggak tahu. Nah, saya ganti misalnya anta syamsun fidya. Menjadi apa jadinya?
Anta Syamsun Fidya. Mu'akkad mufassal Ustazah. Oh, siapa yang menjawab? Najla. Ya. Mu'akkad mufassal. Dan begitu seterusnya. Jadi saya tidak uraikan semua habis waktu kita. Ya, apa yang di teks ini belum tentu seperti ini keluar dalam ujian. Ya, karena rumusnya ada, antum harus tunduk kepada rumus. Jadi kalau salah tidak ada nilai. Yang kedua, anta kasamsi fidya sudah, jadi sama-sama memberikan sinar. Yang kedua, anta kalaiti fi syaja'ah, juga lengkap empat-empatnya. Apa itu artinya? Siapa paham tahu artinya? Seperti singa dan keberanian. Iya, kamu seperti singa, sama juga antakal asadi fi syaja'ah, lengkap empat-empatnya. Urainya udah enggak usah lagi ya, musyabah ada lengkap. Yang ketiga, ini tujuan saya apa ini sekarang ini kalau begitu, kalau enggak menjelaskan arkannya, tujuan saya sekarang ini adalah menambah kosakata. Kalau kosakata antum enggak tahu, pintar betul antum ini musyabah-musyabahnya, kosakatanya enggak tahu, nanti juga salah. Seperti tadi laisun enggak tahu padahal sama dengan singa, artinya singa. Ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqah fiha nasi musabah. Nah, mana ada tasbihnya di sini? Oh ya, saya artikan dulu ya. Seolah-olah budi pekertimu bagaikan angin pagi. Yang angin pagi itu nasi musabah, ditaruh di belakang. Boleh, tak apa-apa. Dalam hal apa? Fi lutfiha, latif. Lutfi apa artinya? Latif, lembut. Riqah, halus. Jadi budi pekertimu bagaikan angin pagi, lembutnya. Dan ini. Tapi kalau antum tidak paham konsep, nanti dalam ujian antum menjawab ka'anna ada tasbih, akhlak musyabah, filut pihak musyabah bih, diurut saja. Jadi salah. Harusnya ka'anna ada akhlak musyabah. Cari dulu musyabah bihnya. Nasi musabah. Makna ada tanya ka'anna. Mana wajhu sibihnya? Lutfi dan riqah. Ada pertanyaan? Ini udah sulit nih. Ada pertanyaan? Jadi bisa saja musyabah bih taruh di akhir. Namanya puisi boleh. Karena alasannya mungkin ada kalimat sebelumnya juga ha akhirnya. Kalimat sesudahnya juga ha. Jadi namanya ha iya. Ya ha di belakangnya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya sarankan cut saja saya. Apa namanya? Apa cut itu namanya? Memotong itu apa namanya? Memotong. Minta izin ya. Minta izin aja lah. Jadi ini mana ada tasbihnya? Sini ya Fadilah. Panau saja. Ka'anna. Bolehkah saya buang ka'anna? Akhlaquka filut fiha wariqah nasi musabah. Boleh? Boleh nggak saya buang ka'annanya? Boleh. Ya. Dan tasbih juga namanya. Jadi ada tasbihnya dibuang. Antakal bahri fis samahah. Wasamsi uluan. Nah, ini apa ini? Kau bagaikan samudra dalam hal kepemurahannya. Bagaikan matahari dalam hal ketinggian martabatnya. Bagaikan bulan di dalam memberikan sinar. Jadi coba dari contoh ini antum lihat. Musyabah boleh satu. Musyabah bihnya banyak, boleh. Ya. Mana musyabah bihnya? Musyabah bihnya mana? Bahrun. Bahrun, Syamsun. Syamsun, Badrun, Badrun. Ya. Saya tanya musyabah bihnya ya. Bahrun, Samsun, Badrun. Wajhu sibihnya? Samahah. Ya. Samahah. Terus Uluan. Isyraq.
Ah, bagus. Jadi terjemahnya, kau bagaikan samudra dalam hal dermawannya, bagaikan matahari dalam ketinggiannya, dan bagaikan bulan di dalam berikan sinarnya. Musabahnya satu. Boleh enggak musabahnya? Oh banyak, tapi musabah B-nya satu. Boleh kalau saya mengatakan si Tono, si Joni, si Hasan, bagaikan laut pemurahnya. Udah, mana musabahnya? 3 orang tadi yang saya sebutkan tadi. Boleh. Atau lebih banyak lagi. Antum antum semuanya adalah bagaikan laut bagi saya. Nah, kalau antum semuanya bagaikan laut bagi saya, itu tasbih apa? Bagi saya. Yuk, Ridho, kamu semuanya bagaikan laut bagiku. Tasbih balik bukan Ustazah. Kau semuanya bagaikan laut bagiku. Mursal, Al-mujmal. mujmal. Mursal, mujmal. Karena bagiku bukan sifat. Bagus. Lanjut. Al-amru mislud daifi laisa lahu iqamah. Ya, kata-katanya mudah sekali. Umur itu bagaikan tamu, tidak ada kepastiannya. Nah, ini tamu yang dimaksud ini tamu dari awal kata sebelum ada HP. Kalau HP sekarang kan dibilang, saya mau ke rumah kamu ya, jam sekian. Ini tamu yang sebenarnya. Ini adalah tamu yang tidak beri waktu. Ya, ini tamu yang dimaksud ini. Tidak tahu pasti mau datang kapan, tiba-tiba udah datang aja di rumah kita. Ya, umur itu seperti itu. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita meninggal gitu ya. Jadi di sini ada nggak ada tasbihnya ini Ainun? Ada Ustazah. Mana? Mislu. Bagus ya. Nah, bagus ya. Mislu. Nah, lanjut. Kalamu fulan kasyahdi fil halawah. Kata-kata si fulan itu nama yang tidak disebutkan namanya ya. Fulan bagaikan madu manisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia susunan kalimatnya kata-kata si fulan itu bagaikan madu manisnya. Kalau di sini susunannya kalamu fulan itu bagaikan kalau ya bagaikan madu manisnya. Jadi cocok ya, cocok sama dengan kita. Tapi kita kadang-kadang ngocokannya kalamu fulan itu manis bagaikan madu. Manis bagaikan madu. Itu susunannya. Baik, di sini lengkap keempat-empatnya ya. Lengkap. Tolong jadikan tasbih balik ya Taufik Syuhada. Kalamus syahdu. Kalamu fulannya jangan hilang. Kalau kalamu kata siapa yang bagaikan ini? Fulannya ya jangan hilang. Kalamu fulan syahdun. Ya. Kalamu fulan syahdu. Nah, ini bisa diganti nih. Kalamu ya Taufik syahdun. Jadi omdo ya, manis. Manis. Ya kata-katamu manis. Kalamu fulan. Kalau muka, kalamu hum. Bisa. Yang berikutnya. Nah. Anas, manusia itu bagaikan gigi sisir. Sama, tidak ada bedanya. Ya, sama filistiwa seperti gigi sisir. Tapi perlu saya sampaikan bahwa peribahasa itu sebagian udah punah, udah hilang. Ini tidak cocok lagi. Kenapa saya bilang tidak cocok? Karena gigi sisir sekarang ini ada yang tidak rata untuk bikin sasak rambut perempuan ya, tidak rata itu. Tapi kita pakai ini. Jadi ini juga lengkap empat-empatnya. Berikutnya, kalbuhu kal hijarati kaswatan wasalabatan. Hatinya bagaikan keras ya. Hatinya bagaikan batu, keras dan kasarnya. Ya, keras dan kasarnya. Ya, jadi di sini lengkap. Semua ini lengkap empat-empatnya. Nah, nanti antum ujiannya apa yang saya kurangi harus tahu namanya. Hatinya bagaikan batu. Tapi kalau Indonesia terjemahnya bagaimana? Hatinya keras bagaikan batu. Bukan hatinya bagaikan batu, kerasnya. Tapi kalau di Arab bagaikan batu, keras dan kesannya. Paham ya? Membeda-bedakan terjemahnya? Paham saja. Paham. Ya, lanjut. Nah, ini agak panjang uraiannya nih. Ya.
Ana kalmai inraditu sofaan wa idza sakhitu kuntu lahiban. Mana yang enggak tahu artinya ya? Kan sudah tadi. Sekarang udah dijelaskan tadi artinya. Apa? Aku bagaikan air bila aku redha bersihnya. Nah, kalau terjemahan bagusnya, aku bagaikan air bersihnya bila aku redha. Redha itu tidak disakiti. Ya. Nah, kita harus tahu juga kalau seperti air, antum harus tahu sifat air. Sifat air aslinya apa? Sifat air sebetulnya apa? Siapa tahu sifat air? Bukan banjir ya, bukan air bah ya. Air. Jernih. Penurut jernih ada yang kotor juga. Teh airnya kuning. Menurut tempatnya. Menurut tempatnya. Dimasukkan ke sendok bentuk sendok, dimasukkan ke piring bentuk piring dan seterusnya. Masukkan ke gelas bentuk gelas. Aku. Tapi kapan aku seperti air itu? Bila hatiku tidak disakiti. Bila aku reda sama kamu. Bila aku reda sama kamu, hatiku ngikut deh. Ya. Tapi iza sakhitu, bila aku marah, aku api. Ya, kan ada orang sifat orang kalau marah nggak tanggung-tanggung ya, kalau baik nggak tanggung-tanggung. Bila aku marah, aku api. Pertanyaan saya, ada berapa tasbih di dalam ini? Dalam kalimat terakhir ini ada berapa tasbihnya? Ada 2. Ada 2. Nah, tapi masing-masing coba kita analisis. Ya, Ainun jawab ya. Ada 2. Pertama, aku bagaikan air, bilakah aku bersih? Ada nggak empat rukunnya? Ana musyabah. Ayo sama-sama yuk. Musyabahnya mana? Ana. Musyabah bihnya? Ma'un. Nah, ini saya salah tulisan ya. Nanti betulkan ya. Kalma artinya K-nya dipisah ya. Bukan ini, K-nya dipisah. Ana Kurang kalma'i. Kurang alif ya. Jadi dempet dia. Kemudian musyabah bih sudah. Ada tasbihnya kaf. Wajhu sibihnya mana? Ra. Nah, sifaan. Ya, sofaan. Indradi itu kalimat tambah. Boleh antum lanjutkan juga tidak salah. Tapi kalau antum buat sofaan saja sudah betul. Tapi kalau antum bikin indradi itu salah. Paham ya? Mana wajah samanya indradi itu salah. Tapi mana wajah sibihnya sofaan betul. Mana wajah sibihnya radi itu indradi itu sofaan betul. Paham ya maksud saya ya? Agak cepat nangkapnya ya. Jadi 2. Nah, ana kalma'i iradi safa itu tasbih apa? tasbih mursal mufassal. Siapa yang jawab? Muhammad ya, mursal mufassal. Jadi ada 4-4-nya. Wa iza saqitu kuntu lahiban. Tasbih apa? Siapa bisa jawab? Balik saja. Apa? Tasbih balik. Siapa yang jawab? Ana saja. Novel. Ya, betul. Tasbih balik. Saya lanjutkan pertanyaannya kepada Novel. Mana musyabahnya? Musyabahnya kuntu saja. Ana ya. Ana yang mustatir Ya, dalam ana, kalimat ana. kuntu. Ya. Kata-kata yang terdapat dalam kuntu. Musyabah. Musyabah bihnya? Lahibah. Saja. Lahib. Ada tasbihnya? Saja. Ada tasbihnya? Ada laisa. Ya, maafi. Wajh sibih maafi ya. Jadi balik. Jadi di sini hati-hati ini ada 2 gaya bahasa di dalamnya. Yang satu tasbih mursal mufassal dan yang satu lagi tasbih balik. Nah, ya udah ngerti ya. Alhamdulillah. Nanti siap-siap ujian. Lanjut, enter. Ini untuk saya perlu sampaikan apa yang kita bahas di dalam PPT ini
semua 100% itu ada dalam buku Al-Balaghatul Wadihah yang saya sudah kirim kepada antum. Kalau ingin memperdalam silakan. Ini hanya untuk memperjelaskan saja. Silakan. Semuanya saya ambil di sana ya. Jangan apa ya, jangan ibu ambil dari mana ini? Dari situ semuanya. Ini masih contoh ya. Al-Jawadu, antum punya bukunya atau udah beli? Silakan. Kalau antum mencukupi yang di PPT saya saja, percayalah bahwa ini saya ambil dari buku itu semuanya. Bukan suka-suka saya ya. Al-Jawadu fi sur'ati barqun khatif. Coba lanjut. Hanya tinggal satu ini apa ada lagi yang lain? Coba enter. Oh ada. Terus sampai selesai juga kayak tadi. Ya. Apa tujuan saya? Bentar ya. Ya, apa tujuan ini saya ini? Karena pelajarannya kok udah paham, tapi kok saya jelaskan juga. Berarti apa tujuan saya? Nambah kosakata ya. Menambah kosakata karena banyak yang tidak tahu. Sekarang coba baca lagi dalam hati 10 detik. Mana catat di kertas masing-masing mana yang mufradatnya nggak tahu. Cukup? Siapa yang mau bertanya? Ainun, Prof. Ainun, apa Ainun? Tajatalik itu apa sih, Prof? Hah? Ini nih yang bait pertama. Enggak, ya sebutkan baik beberapanya. Tajatalik apa dibacanya? Apa Yang ini? pertama kan al-jawadu fi surati barpun khatif. Oh, yang kedua ya. Ah, yang kedua ya. Nah, tajtalika. Tajtalika menatap kamu, menatap atau melihat atau memandang. Ya, ada lagi yang lain? Yang kedua Ustazah. Yang Siapa? Pak Felisa, ya yang kedua apanya? Rafa'ati. Hah? Yang fi rafa'ati. Mana fi rifati ya? Mana ya? Setelah anta najmun fi rifatin Oh ya. Anta najmun. Rif'ah. Rafi'un atau Rafi'? Arfa'u. Rif'ah. Siapa yang tahu? Tinggian. Tinggi. Naufal jawab ya, tinggi. Rif'ah tinggi. Ada lagi? Zalah hamam apa? Apa? Zalah hamam. Baris ketiga. Zal humam. Za apa artinya? Za zu apa artinya? Memiliki. Memiliki atau mempunyai. Al-humam, himmah apa artinya? Himmah. Kepentingan. Ya, cita-cita. Cita-cita di sini, harapan, cita-cita. Ya. Nah, terus cita-cita. Apa lagi? Ustazah, yang Zahratun sama ya. Zahratun. Sama Amanawaf, tapi kata terakhir saja. Yang mana? Ghamam. 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 Kan antum tahu sahab apa artinya sahab? Awan ya. Awan. Al-awan yanqasimu ila qismaini. Istami' ilayya. Yanqasimu qismain. Ghamam wa al-jaham. Ghamam awan hitam. Jaham awan putih. Mal farqu bainal ghamami wal jahami? Siapa yang tahu? Mendung, Ustazah. Sifatnya. Ya, enggak sifatnya. Kalau kita sekarang berbicara tentang filsafatnya ya. Mal farqu bainal ghamam wal jaham? Kalau ghamam
Negatifnya. Kalau jaham positif. Kurang tepat. Siapa bisa lagi yang lain? Gelap. Iya. Bahagia. Ghamam dari segi warna, warnanya gelap. Tapi dari segi kepentingan itu, dia mempunyai air. Dan jalannya lambat. Jadi awan hitam itu banyak airnya. Ya, nanti kemana tujuannya nanti kita ini bahas. Kalau jaham warnanya putih, jalannya cepat, airnya kosong, ya enggak? Nah, jadi awan putih tidak. Nah, baik, nanti saya bahas puisinya. Jadi sahab nama umum dari awan. Dia terbagi dua, ghamam awan hitam, jaham awan putih. Ya, oke. Masih ada? Yang ketiga Ustazah. Ya, apa? Aina asmi itu. Aina azma'ta ya, kalau anta. Aina azma'ti kalau anti. Aina azma'tum kalau antum. Azma itu azhaba atau zahaba. Ila aina satadhhab. Pergi. Ila ya, zahabta. Ila aina zahabta. Nanti kita bahas ya. Mufradat aja dulu. Nah. Berikut masih ada? Yang Keempat, ketiga. Ustaz. Yang keempat, siapa sebutkan nama? Irfan. Ida niltu ya? Apa? Ya. Yang nggak tahu yang mana niltunya? Nah, iya, Ustaz. Niltu. Kalau nala ya nalu, Mencapai. mencapai atau mendapatkan. Terus masih ada? Fadilah Ini saja. Fadilah. Ah? Volkatarolip yang nomor 4 saja. 1, 2, 3, 4, Yang 4, akhir. 4. Ya. Apanya nggak tahu? Tarolip. Izanil tuh minka alwa farma lu hayyun kulul ladzi fawqa turab. Itu kan? Iya. Itu turab apa tara? Oh ya salah tulisan. Lam dicampur alif ya, harusnya alifnya pisah. Turab. Ya. Turab. Turab tahu turab? Debu. Ya, tanah. Ya, debu, tanah. Ya, turab. Oh ya, salah. Ya, yang ngetik kadang-kadang saya tuh enggak teliti. Dicatat ya, dibetulin di catatan antum. Jangan salah nanti. Turab. Terus apa lagi? Tanahnya itu tanah spesifik atau tanah general, Ustazah? Maksudnya apa tuh? General apa? Kayak setahuannya turap itu kan kayak tanah liat atau bisa jadi tanah-tanah yang lain. Iya. Oh, ya turab, ya umum. Umum. Ya tanah. Seperti turab, tanah, debu apa semuanya tanah. Ya. Bedanya sama tin apa, Ustaz? Kayak di dalam Al-Quran kan juga ada mintinin lazif atau apa? Oh ya, dari tanah ya. Tanah. Ya, Tanah makanya juga. ini lebih cenderung ke debu ya, ini turab ya. Terus ini kayaknya pergeseran laptop apa ya? Harusnya ini hayyun kulul ladzi fauqa turab. Jadi turab yang bawah itu sebetulnya sekalimat yang di atas itu, bukan dari salam. Apa sebabnya itu ya? Tadi pagi enggak ada masalah. Lain laptop kali. Jadi idzanil tu minka aluda fal malu hayyin wa kullu ladzi fauqa turabi turabun. Dalam kalimat itu. Karena saya tidak ahli ini, saya tidak bisa membetulkan dari sini ini, harus tenang-tenang nanti ini. Di catatan antum aja ya, tolong dirapikan. Ya. Kemudian apa lagi? Masih ada satu lagi, ada pertanyaan yang terakhir? Ada? Ya, kalau diam tidak ada berarti ya. Nah, kita bahas nih. Cepat.
Kosakatanya enggak terang lagi. Al-jawadu fi sur'ati barqun khatif. Oh, Jawad enggak ada yang bertanya tadi. Apa tahu semua Jawad? Kuda. Kuda ya berarti Hisan. Kuda itu dalam hal kecepatannya bagaikan kilat yang menyambar. Itu dalam bahasa Arabnya begitu tulisannya. Kalau di Indonesia kita terjemahkan, kuda itu bagaikan kilat yang menyambar cepatnya. Jadi boleh terbalik ya sesuai dengan terjemahan bahasa target dengan bahasa tujuan. Kita lebih enak membaca kuda itu bagaikan kilat yang menyambar cepatnya. Ya. Jadi ini untuk membantu apa? Saya luruskan untuk membantu antum mencari musabah-musabah bihnya. Naufal, mana musabahnya? Nah, Ustazah, Mana Al-Jawad, mana musabah bihnya? barqun khatif, Nah, ya. Mana wajah sibihnya? bisur'ah, Mana ada tasbihnya? laisa, mafi. Mafi. Nah, biasanya kalau mahasiswa apa namanya itu lupa atau gimana, dia urut musabah bi. Jadi dia bilang begini, al-jawadu musabah bi fi sur'ati al-jawadu musabah fi sur'ati musabah bi barkhun khatif wajhu sibi. Salah. Ya jangan asal aja, harus paham artinya dulu. Dengan nih, tolong jawab. Apa yang diserupakan? Jawad, musabah. Dengan apa jawad diserupakan? Dengan kilat yang menyambar, musabah bi. Mana wajah bisibinya? Bisur'ah. Itu jawaban itu baru antum betul. Ya, jangan diurut saja. Sayang sekali ya, tidak lulusnya bukan karena mufradat, bukan kawaid, tapi kurang paham kaidahnya. Yang kedua, kalau kurang paham tanya lagi. Anta najmun fi rifatin wa diyain. Kau bagaikan bintang tingginya dan memberikan sinarnya. Semua mata timur dan barat memandang kepadamu. Dalam bahasa Arabnya mata memandang ya kalau harfiahnya nggak bagus ya terjemahnya. Mata memandangmu dari timur ke barat. Jadi ini artinya apa? Anta yang bagaimana yang dipuji di sini? Siapa bisa menafsirkannya? Anta ya imajiner ya, imaji. Anta imajiner, bukan anta yang bagaimana yang dimaksud pengarang di sini? Adalah anta yang karismatik, anta yang pamor, anta yang menjadi idola oleh semua orang. Itu sama dengan bintang. Nah, bintang kenapa ya? Semua mata tertuju kepadanya. Saya contoh bintang Kejora. Orang Jakarta memandang bintang Kejora itu. Orang Sumatera itu juga bintangnya. Jadi kamu itu katanya bagaikan bintang, semua mata tertuju kepadamu. Ya. Nah, misalnya dengan siapa kita puji? Ya betul-betul dia orang punya karismatik dan di hatinya hanya itu. Kalau misalnya saya sekarang ini bukan kampanye ya Anies bagaikan bintang, semua tertuju mata kepadanya misalnya, ya. Jadi ini ya kalau antum memandang Prabowo ya silakan aja. Tapi kalau saya Anies najmun firif atin wadiyain tajtali ilaihi al-uyun syarkan wa garban. Jadi seluruh seantero Indonesia itu tertuju kepadanya matanya. Itu sebagai ilustrasi ya. Baik, sekarang kajian balaghahnya di mana? Di mana? Kan panjang kalimat nih. Di mana terjadinya kalimat tasbihnya? Siapa bisa menjawab? Pertama. Kalimat yang pertama enggak? Iya, sebutkan kalimatnya yang mana? Anta najmun fi raf'ati wa Ya, diyain. anta najmun fi rifatin. Yang hilang cuma apa? Ada tasbihnya ya. Yang hilang ada tasbihnya. Sehingga namanya muakkad Mufassal. Nah, baik. Nah, lalu bagaimana yang lain, Bu? Tajtalikal uyun syarkan wa garban apa?
Tidak ada terkait dengan tasbih. Tapi nanti suatu saat kita akan ketemu gaya bahasa. Ini gaya bahasa juga namanya. Yaitu dua kata yang berlawanan di dalam satu kalimat. Timur, barat. Besar, kecil. Miskin, kaya. Nah kalau itu ada. Tapi nanti di ilmu badiah. Ya, namanya itu tibak. Itu kata yang berlawanan. Nah, jangan dipikirkan dulu. Tapi juga jangan menafikan bahwa itu tidak ada gaya bahasa. Tidak ada gaya bahasanya di situ. Ya, ada pertanyaan? Nah, bisa dibayar ya. Jadi dalam satu kalimat itu tidak harus semua dibahas. Berikutnya, siapa pula ini? Coba antum berimajinasi ya. Aina azma'ta ayyuhal zalumam? Mau kemana kau wahai orang yang punya cita-cita, wahai orang yang keras hati, orang yang punya visi dan misi, lah itu maksudnya. Tidak kemana kamu? Berarti kalau dia bertanya, berarti kamu itu akan pergi kan? Nah, kamu pergi. Tapi kenapa ditanya? Nah, nahnu nabturubah. Ini tidak ada yang bertanya tadi ya. Tahu tidak nabturubah? Kami adalah rumput-rumput di tepi tebing, sedangkan kau adalah awannya. Antum lihat dulu ke alam nyata. Antum tahu nggak rumput? Tahu, Ustaz. Tahu ya? Tahu. Nah, biasanya rumput itu tumbuhnya di tebing. Tebing tahu nggak tebing? Tahu saja. Apa? Ada yang nggak tahu loh, makanya saya tanya. Bisa bukit saja. Bidang miring. Ya, tebing. Misalnya kalau di kampung tuh sawah antara tingkat bawah dengan tingkat atas tuh tebing. Bisa nggak pohon besar tumbuh di tebing? Tidak saja. Tidak, yang tumbuh rumput. Nah, aku katanya kami yang itu yang ngomong tadi, kami adalah rumput yang lemah, sedangkan kau adalah awannya. Kau yang antara di dalamnya. Kau yang punya cita-cita. Berarti kau ini selama ini banyak menolong kami. Menolong pelajaran, menolong solusi masalah. Sekarang kau mau pergi. Di pertanyaannya tidak perlu dijawab, cuma kita menjelaskan bahasanya saja. Nah, jadi kau yang punya karisma ini mau pergi ke kota lain. Selama ini dia bersama-sama dengan temannya. Nah, temannya ini ngomong begitu. Kami adalah rumput dan kau adalah. Pertanyaannya, di mana balakahnya terjadi? Nah, Itu susah. itu sudah yang lain. Iya. Apa? Ya, jadi kalimat aina azma'ta ayyuzalmam itu tidak ada apa-apanya, tidak usah mati-matian mencari ini apa. Ya, kembalikan aja perasaan kita. Nah, ini baru terjadi. Nahnu nabtul ruba. Kami adalah rumput-rumput di tepi tebing atau bagaikan. Nah, ini tasbih apa? Nahnu nabtul ruba. Tasbih apa? Balik. Balik. Ya. Wa antal kamam? Balik. Jadi anta yang bagaimana di masa ini ikut dengan gamam diserupakan karena anta yang dermawan, yang banyak ilmunya, yang siap tercurah kepada siapapun. Ya, gamam. Nah, terus paham ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan cepat. Tapi yang ngomong itu aja ya, yang lain mana ya? Yang izanil tu minka, pertanyaan saya nanti. Aku yang bagaimana di sini? Kita membongkar makna tersirat ya di dalam kalimat ini. Idzanil tuminka al-wudda fal malu hayyin wa kullul ladzi fawqa turab. Apa artinya? Bila aku mendapatkan kasih sayangmu, al-wudda itu kasih sayang, kalau al-hubbu cinta. Ya, ada perbedaan makna al-hubbu dengan al-wudda. Nah, bila aku mendapatkan Naufal tadi mana kau hilang dia? Hadir Ustazah. Oh, hadir. Nah, bila aku mendapatkan kasih sayangmu, berarti aku selama ini bagaimana? Aku selama ini tidak mendapatkan kasih sayang, gitu kan? Nah, bila aku mendapatkan kasih sayangmu, nah ketemu seseorang ya yang ingin berbaik-baik sama dia. Bila aku mendapat kasih sayangmu,
Fal malu, maka harta itu tidak ada artinya bagiku. Hayyin, hina. Jadi tidak ada artinya. Wa kullul ladzi fawqa turab turab. Bahkan semua yang ada di atas tanah ini adalah tanah. Ya, rendah bagiku. Apa yang semua di atas tanah ini? Ya sebut aja apa yang di atas tanah ini yang bermakna mewah. Mobil-mobil mengkilap, gedung-gedung yang indah, istana-istana yang indah, semuanya tidak berguna bagiku. Semuanya itu adalah tanah. Ini berarti aku selama ini mendapatkan kekerasan, mendapatkan yang tidak baik, sehingga ini dalam puisi ya. Dalam realita belum tentu. Dalam realita bagaimana biasanya? Ya antum lihat, karena belajar balaghah ini adalah belajar masyarakat ya. Dalam kenyataan apa? Kebalikannya. Ya, kalau diungkapkan dengan kata balaghah juga ada. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Ya, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Itu kan berarti tidak cocok dengan kasih sayang. Ya, ya. Jadi materialistik. Ya. Jadi kajian balaghahnya di mana? Setelah kita ungkai makna permaknanya, baru kita kaji balaghahnya. Jangan dibalik. Balaghahnya udah ngerti, tapi maknanya tidak bermakna nanti di dalam kehidupan pembekalan jiwa. Ini apa artinya nih? Ya, di mana musabahnya? Siapa bisa mencari musabahnya? Musabahnya panjang. Boleh panjang, boleh. Boleh enggak satu kata? Boleh. Jadi kalau begitu mana musabahnya? Musabahnya ialah kullul ladzi fawqa turab. Mana musabahnya? Turab yang kedua. Ya. Semua yang di atas tanah itu bagaikan tanah. Jadi tidak boleh kullul ladzi atau turab yang pertama, enggak. Jadi kullul ladzi fawqa turab turab. Ya, paham ya? Jadi itu tasbih apa? Balik. Balik. Iya, balik. Ntar dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Mana musyabah? Coba kulul ladzi fawqa turab. Ladzi fawqa turab. Kulul ladzi fawqa turab. Mana musyabah bi? Turab yang kedua. Yang kedua. Dalam hal apa yang keduanya sama? Pikir-pikir. Dalam hal remehnya atau hinanya. Jadi ada wajh sibinya. Makna jangan dilupakan. Makna itu digali dari perasaan. Dalam hal apa? Semuanya tidak berarti ya dalam hal apa? Hayyin. Jadi wajh sibinya adalah hayyin. Ya. Pak, ada pertanyaan? Ada sanggahan? Tapi itu wajah sibinya nggak kelihatan ya, Pak? Hayyin. Hayyin. Hayyin itu bukan hina, hati-hati apa remeh. Apa ya? Enteng. Ya, enteng. Enggak berharga. Ya, semua atas tanah enggak berharga. Tapi hakikatnya jangan lupa lah, apapun cipta Tuhan itu kan berharga. Ini hanya kayak bahasa tanah, misal kalau tidak ada tanah tidak bisa kita tinggal ya. Jadi hanya begitu karena dia terletak di bawah kaki, diinjak-injak gitu kan. Padahal kita juga harus tahu semua umbi-umbian berada di bawah tanah. Ketela, kentang, semuanya di bawah tanah. Jadi jangan ke sana arahnya, tapi adalah bahwa dia terletak paling bawah. Kalau yang tinggi langit, untuk yang tinggi-tinggi, martabat, wibawa, tinggi gitu ya. Nah, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Yang terakhir dulu ya. Oh ya, silakan. Siapa dulu? Silakan dulu topik tadi ya. Topik. Ya. Ya, Pak Taufik. Berarti yang al-mal itu tidak bisa menjadi musabah tuh. Al-mal hayyin. Enggak. Dia keterangan aja. Harta itu bagiku rendah. Bahkan semua yang di atas tanah. Jadi yang dekatnya itu. Semua yang di atas tanah itu. Bukan mal bahagian semua yang di atas tanah kan bagian.
Tapi jangankan harta, semuanya, apapun. Gedung yang mewah, villa yang indah, itu semuanya hayyin. Yang dekat ya, Taufik. Novel, ada pertanyaan yang lain? Nah, Ustazah, tadi kan kata Ustazah wajib sibih dari yang tadi tuh ulul ladzi fawqa turab itu kan wajib sibihnya kan hayyin Ustazah. Iya. Tapi di dalam teks ini nggak ada itu, emang sengaja nggak ada Ustazah, atau emang kadang-kadang nggak ditampilkan wajib sibihnya. Hayyin itu, hayyin kan ada tuh. Fal malu hayyin, iya, maksudnya wa kullul ladzi fawqa turabun kal hayyin. Enggak perlu dituliskan begitu. Tapi ada di situ tersirat merujuk kepada kalimat sebelumnya. Itu nanti kalau dalam karya sastra kajiannya itu apa itu? Kadang-kadang berbelit-belit ceritanya, jawabnya ada di awal gitu ya. Rasa dia rasakan. Nah, kemudian baik. Terakhir, al-alim siraju ummah fil hidayah. Ilmuwan itu adalah pelita umatnya. Siraj itu pelita. Sirajuddin pelita agama. Di al-alim ini kita memanakannya ke ulama atau ke ilmuwan ya. Nah, kalau tidak salah ini karena hidayah ya mungkin ke ulama ya. Al-alim. Tapi kalau alim dari ilmuwan itu siapa saja. Walaupun dia ada ahli agama tapi dia ilmu tentang suatu alim juga namanya. Ya. Orang yang berilmu itu, ilmu agama ya khususnya ya, adalah pelita umatnya. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan hidayah, dalam hal menumpas kezaliman, kegelapan, ya, kezaliman. Jadi di sini adalah tasbih siapa? Titik. Tasbih apa? Balik Ustazah. Bentar. Mu'akad mufassal. Mu'akad mufassal. Kenapa Novel bilang balik? Kan Ustazah ada itu ya. fil hidayahnya ya, memberikan petunjuknya fil hidayah dan tadi di salam. Ya. Lanjut. Nah, saya lihat jam dulu. Berapa menit lagi nih? Mana jam di HP saya? 11.16 ya. Baik, masih ada 20 menit lagi. Lanjut dulu. Lanjut. Enter. Ya, yang lain tolong ya aktif ya, masih ada waktu yang terekam di sana. Tentu yang saya sering sebut ya untuk nilai hariannya. Naufal, Taufik, siapa tadi? Ada. Lanjut. Lanjut, enter. Habis apa? Ya. Saya balik loh. Saya mau menutup. Balik lagi. Balik. Nah, ya, sampai di sini, sampai di slide ini, selesai sudah saya menjelaskan tentang tasbih soreh yang terbagi kepada arkanut tasbih dan aqsamut tasbih. Lengkap dengan apresiasinya saya sudah berikan. Ada pertanyaan? Karena kita masuk ke tamsil. Ustazah ingin tanya saja. Ya. Selanjutnya saya ingin yang nanya mengenai wajah sabah juga. Tadi kan ada contohnya itu kayak anta kalbahri fisamahah gitu. Dan juga ada contoh anta kasamsi uluwun gitu. Uluwin. Uluan. Ya, jadi secara susunan katanya itu apakah antara wujud sabah itu harus ada huruf fi atau enggak gitu saja? Ya. Begini, kalau antum sudah belajar kawaid, ya, fil uluwi majrur bi fi, tinggi. Kalau uluan namanya mansub bin nazil khafid, menasabkan tanpa huruf jar dan juga sifat ya. Jadi boleh ya mengandung sifat ya. Jadi tidak harus pakai fi. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi supaya teman-teman juga tahu, misalnya mana tadi ya? Mana uluan? Jadi kalimat mana tadi? Yang tadi ya? Kalimat sebelumnya ya? Ya, di sebelumnya tadi yang ya, kalimat anaf anta kalbahari
fis samahi. Boleh antum buat anta kal bahri samahatan, ya. Untuk pastinya menjawabkan kawaid itu mengapa boleh ngeluar namanya mansub bin kafir, menghilangkan huruf jar, tapi bermakna huruf jar, bermakna huruf jar. Oke, syukran. Terus ya udah ya, udah paham ya? Terjadi pada kata, terdiri dari 4 rukun, terdiri dari 4 aksam. Tadi pagi minta dikunci itu. Jadi aksamnya sehakikatnya ada 4. Mursal mufassal 1. Muakkad mufassal 2. Mursal mujmal. Kemudian baligh. Ya itu. Ya, rumusnya. Ya, lanjut. Apa dulu? Buang dulu deh nih, kita masuk kepada tasbih tamsil. Saya akan beri pengertian dulu. Pikirkan dulu share screen-nya. Ya. Nah, waktu cepat berlalu. Saya kalau belajar balaghah sampai sore mau, tapi antum yang nggak mau kali ya. Jadi apa? Kalau tasbih sarih, terjadinya tasbih itu pada kata. Ya. Kemudian pada kata dan bentuknya ada 4. Alasannya sudah saya terangkan. Apa yang 4 itu? Muakkad mufassal, ya. Kemudian apa lagi? Muakkad mufassal, mursal mufassal, muakkad mufassal, kemudian mursal mujmal, kemudian baligh. Itu. Ya, saya pindah nih. Jangan campur aduk. Saya pindah ke tamsil. Kalau tamsil terjadi pada jumlah. Jadi mana musyabahnya? Jumlah. Mana musyabahnya? Jumlah. Misalnya dalam bahasa Serai Indonesia. Dengarkan baik-baik. Waktu tinggal sedikit. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Antum tidak mengatakan mana musyabahnya ilmu, mana musyabahnya pohon. Tidak. Tapi mana musyabahnya adalah ilmu, gambaran ilmu yang tidak diamalkan. Mana musyabahnya gambaran pohon yang tak berbuah. Kesimpulan, terjadi pada jumlah. Terjadi pada jumlah. Paham? Kalau saya katakan, orang yang ganti-ganti partai bagaikan layang-layang putus talinya. Kan ada ya, tahun ini partai ini, tahun ini partai ini. Orang yang ganti-ganti partai itu bagaikan layang-layang putus talinya. Kemana yang enak dia ke sana terbang, kemana di bawah angin dia ke sana terbang. Itu namanya tasbih tamsil. Sebagai mukadimahnya bisa dipahami. Jadi terjadi pada kalimat ya. Lalu menguraikannya mana? Menguraikannya seperti tadi. Yaitu apa? Tambah aja kata gambaran. Karena antum baru pemula ya. Gambaran ini sama dengan ini. Ya, apalagi? Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Jadi manfaat belajar di waktu kecil itu banyak sekali. Bagaikan apa? Bagaikan melukis di atas batu, tidak akan hilang. Ya, dah Pak paham ya pengantarnya ya. Kita masuk ke contoh lagi nih. Mau contoh lagi enggak? Mau contoh lagi enggak? Nih. Apa? Kereta api yang meliuk-liuk di bengkolan rel kereta api. Bisa Pak? Ini imajinasi dulu ya. Coba antum khayalkan kereta api yang panjang
melalui jalan yang berliku. Udah kebayang ya? Nah, sama apa? Sama dengan misalnya ular kobra yang melintasi rerumputan jalan yang berliku. Ada gambaran kemiripan. Nah, itu tamsil. Contoh lagi, tulisan Taufik ini rapi sekali. Tahu saya belum lihat nih tulisannya. Rapi. Ya, seperti apa ya? Oh, sepertinya saya pernah lihat ya, kayak pohon-pohon pinus ya, jalan ke Bandung. Yang lurus. Seperti itu namanya tasbih. Tasbih tamsil. Sekarang masuk ke contoh supaya lebih paham. Ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Ya, share screen supaya sama dengan kelas yang pagi. Nah, kaidahnya apa itu tasbih tamsil? Bayanun anna syai'an au asya'an syarakat fi sifatin au aksar. Sama dengan yang tadi, sama dengan sarih. Menerangkan sesuatu atau beberapa hal berserikat dalam satu sifat atau lebih. Sama kan? Bi adati tasbih kal kaf wa nahwa. Seperti dengan menggunakan alat tasbih seperti kaf dan lain-lain sebagainya. Sama kan dengan tasbih sarih. Nah, bedanya sini. Wa yajri fil jumlah. Terjadinya pada jumlah, tidak pada kata. Wa yajri fil jumlah. Awil uslub atau ungkapan. Ya. Ungkapan itu berarti lebih dari satu jumlah. Misalnya begini. Hidupnya yang apa namanya? Yang pas-pasan. Beli minyak goreng nggak ada beras, beli beras nggak ada cabai, beli semua tidak ada ini. Jadi tidak cukup-cukup. Bagaikan apa? Itu ungkapan ya. Bagaikan apa? Bagaikan menjahit baju usang. Antum tahu baju usang? Baju usang, baju yang udah hampir robek, tahu? Dijahit yang satu, dijahit lengan yang robek, robek lagi di punggung. Dijahit yang di punggung, robek lagi sebelah kiri. Begitu hidupnya. Jadi memberikan gambaran hidupnya yang tidak pernah cukup sama dengan menjahit baju robek. Itu tamsil. Jadi antum mengatakannya tidak kata. Mana gambaran musyabahnya? Musyabahnya ialah gambaran kehidupan seseorang yang tidak mencukupi. Ya. Tidak sampai akhir bulan uang udah habis. Mana musyabah bihnya? Yaitu bagaikan baju usang kalau dijahit ya robek satu, dijahit satu, robek yang lain gitu. Itu yang dimaksud terjadinya di mana yajri fil jumlah terjadi pada jumlah auslub atau ungkapan. Walakin akan tetapi wajhu syibihinya terambil dari gambaran yang berbilang. Gambarannya banyak. Jadi syaratnya harus banyak. Seperti saya katakan tadi, mana wajah syabahnya yang membuat itu sangat sengsara, sangat sengsara ialah apa namanya, hidupnya nggak cukup, gajinya nggak cukup, apa sama dengan gambaran bajunya baju robek, tidak boleh baju baru. Kalau baju baru tidak mungkin, susah jahitnya gitu ya. Ada syarat-syaratnya dan banyak sekali. Itu namanya untuk menciptakan apa? Wajhu syibinya itu banyak syaratnya. Kalau yang tadi di sarih tidak banyak syaratnya. Anta kal asadi fi syaja'ah, tidak ada syaratnya. Ya, kalau ini syaratnya sebuah kalimat itu ada. Yaitu waqad takunu adatu tasbih malfuzah. Bagaimana Bu dengan adat tasbihnya? Nah, adat tasbihnya kadang-kadang qad masuk kepada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Udah diajarin ya? Dah. Kadang-kadang ada tasbihnya malfuzah. Malfuzah tertulis. Waqad takunu malhuzah. Dan kadang-kadang tersirat. Artinya kadang-kadang tersurat, malfuzah tersurat, malhuzah tersirat. Yang tersirat itu adanya di benak kita, ya. Kalau yang tertulis itu adanya di kalimat tersebut. Begitu kaidahnya. Antum baca harus fasih membacanya. Lanjut.
Lanjut. Ini contohnya saya mulai dari puisi-puisi, kemudian minggu udah mahir antum sedikit lagi kita bahas ayat per juz atau apa nanti ya. Ini iseng saja. Karena ini antum apa itu? Melihat atau mendengar atau merasakan. Nih. Awalu badil mas. Seperti yang tadi. 10 detik. Kata-katanya cari yang sulit. Cepat. Al-Masyib, makna apa? Al-Masyib, yang nanya Naufal ya. Kalau Al-Masyib enggak tahu, kalau Syaibun tahu enggak? Araftu sudah. Apa? Araftu. Syaibun. Syaibun apa? Araftu syabab sudah. Laisa Syaibun. Araf dah apa? Araftu syabab laisa Syaiban. Nah. Ini lain. Syabab lain. Kalau Syaibun lain. Syaibun adalah lawannya Sya'run. Sya'run apa? Rambut. Rambut. Warnanya apa rambut? Hitam. Syaibun lawannya. Oh, ubanan. Ya, Syaibun. Ya. Ya, Syaibin udah kayak kakek ya. Nah, ya ada. Bagaimana Novel? Kalau syabab memang pemuda. Apalagi yang lain? Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Ini cuma satu loh. Ini uraiannya di bawah ini. Awalu badiil masyib. Awal tumbuhnya uban. 1. Percaya? Ada nggak orang sekarang rambutnya hitam besok langsung putih semua? Enggak. Pasti satu-satu dulu ya. Jadi awal tumbuhnya uban itu 1. Nah, yang 1 itu menyalahkan tetangganya yang rambut hitam jadi putih semua. Ya lucu tapi enggak apa-apa untuk ini aja intermezzo. Awal tumbuhnya uban itu 1, tapi yang 1 itu tus'ilu ma jawarat minasyair. Dia menyinari tetangganya yang lain, rambut-rambut yang lain. Itu proses tumbuhnya uban. Lalu kayak apa proses itu? Kayak apa? Anak kayak apa gitu ya di tasbih tamsil. Seperti mithlul hariqil azim, bagaikan kobaran api besar. Awalu tabda'uhu awalu saulin saghirati syarar. Yang diawali hanya dengan percikan api yang kecil. Di kebakaran itu tidak langsung serta-merta hutan kebakar, enggak, pasti kecil lalu merambat 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 1. Ini gambarannya. Nah, yang kesemuanya gambaran pertama digambarkan oleh yang kedua. Tapi 1 dan 2 menggambarkan apa? 1 berdua menggambarkan apa? Bahwa urusan yang besar itu diawali dengan urusan yang kecil. Ya kan? Ya. Perbuatan jahat itu misalnya yang kecil-kecil apa? Koruptor itu pasti diawali dulu dengan koruptor kecil-kecilan. Jadi terbiasa jadi besar. Ya. Bisa ditafsirkan yang lain juga jadi besar. Misalnya kalau dalam bahasa Minang, bahasa kampung saya, misalnya ada peribahasa yang senada dengan ini. Kalau takut tilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Artinya membuat rumah itu kecil, tapi takut dilamun ombak. Ombak itu besar, artinya novel ya. Kalau takut ketemu menghadapi kenyataan yang besar, jangan diawali dengan yang iseng-iseng. Kalau Anda tidak mau bertanggung jawab kepada si nona manis itu, jangan coba-coba mendekat-dekat. Jangan coba ajak main-main. Jangan coba ajak nonton-nonton.
ajak nonton itu kecil, tapi bahayanya banyak itu maksudnya. Paham ya? Jadi perbuatan yang kecil itu perbuatan yang besar itu diawali dari perbuatan yang kecil. Nah, ini apresiasinya. Lalu kajian kita yang mana? Kajian kita ini, kita tidak bisa menyebutkan musyabah itu kata, bukan kata masyib itu musyabah, harid itu musyabah bih, tidak. Tapi musyabah masyib yang bagaimana ya, yang di awalnya itu satu menjadi banyak sampai penuh satu kepala sama dengan kebakaran yang besar yang diawali dengan yang kecil. Paham ya? Urainya seperti ini. Kalau antum nanti tidak bisa mengarang, ikutin aja ini, hafal aja ini. Mana musyabahnya? Musyabah huwa sama aja surat. Surat depannya. Suratu awwali bad'il masyib wahidah. Summa zalikal masyib tus'ilu sya'ral aswada bijiwarihi hatta yusbiha masyiban. Paham? Paham enggak? Ya, bagi yang enggak paham saya bantu ya terjemahannya. Bagi yang sudah pintar, semoga sama pintar. Musyabahnya ialah gambaran uban yang satu, kemudian menjadi membakar teman-temannya yang hitam sehingga putih semuanya. Musyabah bihnya mana? Suratul harid kabir yusab bibuhun narus saghir. Kebakaran yang besar disebabkan oleh api yang kecil. Wajah sabahnya mana? Wajah sabahnya yaitu sesuatu yang besar awalnya kecil. Kemudian ada tasbihnya apa? Kebetulan di sini ada mislu. Maka di sini namanya malfuzah wa huwa mislu. Jadi karena kata kadang-kadang maka boleh juga nanti tidak ada, ya. Paham ya? Bagi yang mengerti, saya lihat nih novel mengerti sekali. Tolong dibantu teman-temannya yang tidak paham. Saya mengamati dari sini siapa yang bisa membantu teman-temannya. Lanjut. Lanjut. Tapi waktu sudah habis ya. Waktu sudah habis, tolong antum pikirkan ini. Tapi kenapa ya? Padahal waktu sama. Tapi tadi pas nih, sampai selesai nomor 6 saya bahas tadi ini. Bisa antum terlambat 3 menit atau 4 menit, boleh? Boleh? Boleh saja. Nah, ya cepat aja ya. Nanti antum kembangkan di masing-masing nanti. Jaisun, semua yang dari, oh betul ini ada perubahan ini. Kalau yang tadi pagi nomor ini di depan. 1, 2, 3, 4, 5 ini depan. Ini kok jadi di belakang. Ini ada settingnya salah ya. Jaisun munahazimun yatba'uhu jaisun zafir. Tentara yang kalah masih diikuti oleh tentara yang menang. Dia udah kalah nih, tapi masih dikejar oleh tentara yang menang. Nah, ini musyabah kayak apa? Itu berimajinasi. Mahasiswa yang lalu mengatakan, oh seperti tikus dikejar kucing. Boleh. Seperti apa lagi? Pokoknya yang berkejar-kejaran lah ya. Yang satu udah harusnya ngalah tapi masih dikejar sama dengan itu. Seperti harus dengan alam ya. Seperti apa lagi namanya? Jadi yang ada semuanya ini adalah musyabah. Tambahnya gambarannya. Yang musyabah ini ya, tugas kita yang nyari. Tapi kalau di dalam buku dibantu. Ada bantuannya. Bantunya apa? Bagaikan malam dikejar siang katanya. Ya, malam dikejar siang. Kalau pergantian peredaran bumi itu ilmu apa ya? Saya nggak tahu termasuk ilmu apa itu? Ilmu falak. Ilmu falak atau ilmu apa ya? Falak ya mungkin. Rumputnya ya. Itu kan sebetulnya biasa. Malam berganti dengan siang, siang berganti malam dengan siang, siang kan sama ya kan bisa. Tapi di sini dijadikan metafor. Jadi dijadikan bahasa seakan-akan malam itu takut dengan siang. Malam hilang, siang pun datang. Bagaikan ya untuk menggambarkan tentara yang kalah dikejar oleh tentara yang menang. Ya. Yang benarnya yang tadi yang di buku yang tadi. Kalau antum berimajinasi lain silakan asal ada kemiripan. Yang kedua,
Ar-rajulul alim bainal man la ya'rifuna manzilatahu titik-titik. Ilmuwan, seorang laki-laki ilmuwan itu berada di tempat yang tidak kenal dia seperti apa? Terserah antum Bumi kayak dan langit. apa? Hah? Di bumi dan langit. Nah, contohnya gini ya. Saya Zuriati, kepakaran saya misalnya di balaghah. Kemudian saya berada di dalam segerombolan mahasiswa olahraga. Karena dia tidak ngerti ilmu saya, berarti nggak dipedulikan ya. Tapi bila saya berada di komunitas yang cinta balaghah, pasti dia sangat menghargai saya. Nah, itu terserah untuk berimajinasi kemana, silakan. Tapi dalam buku yang kita rujuk itu, katanya, bagaikan kal mushafi fi baiti zindiq. Bagaikan Al-Quran di rumah orang kafir. Nah, bagaimana Al-Quran di rumah orang kafir? Nggak merasa indahnya ditaruh sembarangan, diambil pakai tangan kiri, dan segala macamnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu betapa nilainya tinggi. Nah, itu ya. Bahwa nilainya tinggi. Ar-rajulun alim baina, ada syaratnya. Baina man la ya'rifunahu. Tapi kalau saya berada di tengah-tengah antum, pasti yang antum tanya ke saya adalah soal balaghah, bukan menanyakan soal kawaid, karena antum dosen kawaidnya lain. Ya kan? Nah, lanjut. Al-hazim ya'malu fi syababihi likibarihi. Orang yang gigih itu bekerja di waktu mudanya untuk masa tuanya, seperti antum ini pasti belajarnya untuk masa depan nih, bukan untuk masa sekarang. Kayak apa? Mikir lagi, imajinasi lagi. Nah, bisa jawab? Nah, saya bantu aja dulu, nanti antum terserah nanti ya. Bagaikan semut yang mencari makan di musim panas untuk musim dingin. Untuk mengujinya, karena saya dosen balaghah, saya udah uji semuanya itu ke lapangan. Saya lihat waktu banjir, saya angkat batu. Kelihatan putih-putih semutnya. Itu putih-putih itu adalah makanannya yang dicarinya di waktu musim panas. Nah, jadi seperti itu. Jadi antum ini, ilmu yang antum manfaatkan, ilmu yang antum tuntut sekarang ini gunanya nanti. Ya. Makanya jangan malas-malas, nanti kalah dengan semut. Semut aja siap-siap untuk makanannya di musim dingin ini ya. Jangan kalah dari semut. Yang 3, as-safinah tajri wa qatarakat wara'aha atharan mustatilan. Perahu bot yang berlayar tapi di belakangnya masih ada sisa-sisa putih. Anda pernah lihat ke Ancol? Motor bot berlayar, botnya udah jauh di tengah, riaknya masih ada jauh, putih. Seperti apa? Itu berkhayal lagi. Sebelum saya merujuk ke buku ini, ada yang mengatakan seperti roket, Bu, katanya. Kata mahasiswa-mahasiswa yang lalu ya. Roketnya udah menghilang, asapnya masih ada. Tunggu dulu, kata saya. Tidak mirip. Kenapa tidak mirip, Bu? Karena itu vertikal. Sedangkan kalau kapal tadi horizon. Sama rata, tidak sama. Satu lagi mahasiswa berpikir. Seperti waktu itu ada Metro Mini. Antum pernah lihat Metro Mini belum? Udah lahir belum waktu Metro Mini? Udah, Ustazah. Udah. Nah, Metro Mini. Seperti Metro Mini, Bu. Kenapa Metro Mini? Ya, Metro Mininya udah jauh, asapnya masih tinggal di belakang. Seperti nggak sama, kata saya. Yang diminta harus putih. Sedangkan ini hitam. Jadi syaratnya salah, kurang. Kalau asap Metro Mini yang rusak, itu asapnya hitam. Jadi silakan cari yang lain, tapi ada kemiripan. Ya, silakan. Tapi dalam buku ini apa? Katanya seperti pengantin barat yang memakai baju pengantinnya. Aduh, harus ada syarat baratnya. Bukan pengantin Sunda, bukan pengantin Padang, bukan ini. Kenapa? Baju pengantin Sunda itu pengantin barat itu apa namanya bajunya itu? Pengantinnya udah jauh di depan, bajunya masih menjulai jauh ke belakang. Jadi mirip dengan bot tadi. Ya. Jadi antum saya ajak bermimpi melalui mata, melalui pendengaran ya. Ini perasaan. Nah, silakan yang lain asal dah mirip. Asyamsu waqad kata syahab ila kalilan.
Ini musabah bih sebetulnya. Karena alam itu musabah bih ya. Ini coba ini. Ini menggambarkan ini. Wanita cantik, anak muda cantik, pemudi ya, Pak. Cantik pakai cadar hitam yang tipis. Masih kelihatan auranya cantiknya keluar. Bagaikan apa? Bagaikan matahari yang tertutup awan tipis. Matahari tertutup, jadi cahayanya masih ada. Ditutup awannya. Awannya syaratnya apa? Sedikit, tidak semua ditutup, tapi illa kalilan. Oke, saya cepat aja karena waktu habis. Al-mutaraddidu fil umur yujizibuhu ra'yun hunaka wa ra'yun hunaka. Mutaradid tahu artinya orang yang ragu, orang yang bimbang, orang yang galau dalam satu urusan. Apa kelakuannya? Dia ditarik-tarik oleh pendapat ra'yun huna wa ra'yun hunaka, tertarik oleh pendapat ini dan pendapat itu. Pernah antum pernah bimbang? Antum pernah ragu? Ya. Bukan memilih jodoh aja, memilih baju pun beli di pasar pasti banyak ragunya. Cocok ini, tidak cocok bahan, tidak cocok harga dan sebagainya. Nah, kayak apa orang yang selalu bimbang itu adalah kalau dalam buku ya, antum serahkan yang lain. Itu kayak ada yang mengatakan apa namanya? Permainan anak-anak itu apa namanya itu? Atau seperti ini deh. Seperti layang-layang putus talinya. Ditarik ke sana, di angin, ya, dia ke sana, tarik ke sini, ini ke sini, gitu ya. Nah, inilah namanya tasbih tamsil. Lalu antum mengatakannya cukup menambah gambaran. Gambaran orang yang bingung, yang selalu ditarik-tarik oleh pendapat ini dan itu, sama dengan, bisa juga dengan perahu, sama dengan perahu tanpa nakoda. Perahu kalau tanpa nakoda apa? Kemana ombak menghempaskannya, ke sana dia pergi. Gitu ya. Baik. Selesai sudah. Kemudian enter lah. Sebagai penasaran saya kalau ada minggu depan lagi. Coba enter satu lagi. Habis. Ini tasbih dimi. Nah, selesai sudah tasbih tamsil. Ya. Nah, pesan saya, tasbih dimni ini erat hubungannya dengan pemahaman tasbih tamsil. Jadi bagi yang nggak datang hari ini, sorry ya, nah, itu belum tentu bisa memahami tasbih damni ini dengan ini. Untuk itu, ada berapa nggak hadir? Nah, belajar dengan teman. Saya tidak akan nerangan untuk satu orang yang tidak hadir. Ya, baik. Ini ada apa irisan-irisan yang tidak bisa dilengkap. Datang suka-suka tidak bisa. Ya, jadi mudah-mudahan antum berkesehatan supaya minggu depan bisa ikut. Ya, ikut. Dimninya akan cepat dipahami kalau tamsilnya sudah paham. Beda-beda tipis tapi perlu dipertanggungjawabkan. Kelas ilahuna ila liqa. Sudah terlambat 7 menit. Ya. Saya kalau belajar balaghah ini sampai sore juga mau. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan dulu ya? Ila liqa, udah difoto? Tidak usah difoto. Yuk, difoto dulu. Saya mau nanya nih, untuk laporan perlu foto enggak? Oh Perlu. iya. Perlu, ya silakan. Dah? Belum. Ini pada on cam dulu yang lain biar kelihatan mukanya. On cam sama juga jangan sampai hanya mata aja yang kelihatan. Lutfiah Azra. Ya, yang kelihatan sepotong saya anggap tidak hadir. Muhammad Irfan mana? Tadi ada. Ya, Muhammad Irfan. Ya udahlah. Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1, slide 1. Untuk slide 2, 3, 2, 1. Udah Bu. Sudah slide ya. Apa namanya? Mohon ya absennya ketat ya. Saya percaya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Jazakallah khairan. Ya, sehat selalu ya.